Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Afriansa di Nurse Education Channel. Oke, terima kasih yang sudah mengklik video ini. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya, agar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke, hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan tes P3K untuk tenaga kesehatan yaitu perawat di tahun 2022. Oke, langsung saja kita ke contoh soalnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 30 tahun, mudah lelah dan sesak saat beraktivitas. Sering terbangun, edema, pasien juga sering bertanya tentang penyakitnya, dan tampak gelisah. Dilakukan pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg, frekuensi nadi 62 kali per menit, RR 28 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Gambaran aksis jantung left axis deviation atau LAD. Apakah kriteria hasil yang diharapkan pada kasus tersebut? A. Kecemasan hilang. B. Beraktivitas dengan batasan minimal. C. Curah jantung dalam batasan normal. D. Gangguan perfusi jaringan tidak terjadi. Atau E. Pasien memahami cara perawatan pasien dengan gagal jantung. Oke teman-teman, di soal yang pertama ini ada berkaitan dengan kriteria hasil ya, atau evaluasi, bentuk evaluasi keperawatan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih masalah keperawatan yang dialami oleh kasus ini. Oke, sekarang kita fokuskan dulu, kita kerucutkan data-datanya ya. Yang pertama adalah pasien mengatakan lelah ya, mudah lelah dan sesak saat beraktivitas. Dan dikatakan bahwa di sini mengalami edema ya, dan pasien juga sering bertanya-tanya tentang penyakitnya. Nah, yang menjadi keyword atau kata kunci dalam soal ini adalah yang ini ya, yaitu pemeriksaan EKG yang didapatkan bahwa terdapat gambaran aksis jantung, yaitu left axis deviation, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa terjadinya pembengkakan ya, pembengkakan atau pembesaran pada area jantung di sebelah kirinya. Nah, sehingga dari data-data tersebut ya, kita bisa menyimpulkan bahwa masalah keperawatan yang dialami oleh kasus ini adalah berkenaan dengan gangguan intoleransi aktivitas. Nah, mengapa saya katakan seperti itu? Karena kita ketahui bahwa intoleransi aktivitas adalah ketidakcukupan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dan ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara supply dan juga kebutuhan oksigen. Nah, intoleransi aktivitas ya biasa ditandai dengan adanya mudah lelah ya, sesak setelah beraktivitas. Nah, dan frekuensi jantung meningkat ya dari kondisi istirahat. Sehingga masalah keperawatan yang dialami oleh kasus ini adalah intoleransi aktivitas. Nah, bentuk evaluasi dari intoleransi aktivitas adalah pasien bisa beraktivitas ya. Pasien beraktivitas dengan batasan minimal ya. Setelah kita melakukan intervensi keperawatan ya, intervensi keperawatan yang berhubungan dengan toleransi aktivitasnya. Sehingga opsi yang tepat untuk mengetahui bentuk evaluasi dari masalah keperawatan intoleransi aktivitas adalah yang B. Artinya pasien mampu untuk beraktivitas dengan batasan minimal. Artinya pasien ketika bergerak dengan batasan minimal ya tidak mengalami sesak dan tidak mudah lelah. Oke teman-teman, bisa ya menjawab soal seperti ini. Untuk opsi yang A, yaitu kecemasan hilang. Nah, ini ada berkaitan dengan ansietas. Sedangkan pada soal ya tidak dikatakan secara lebih detail ya mengenai bentuk kecemasan pada pasien. Sehingga option yang A ini bisa kita eliminasi. Option yang C yaitu curah jantung dalam batasan normal. Nah, untuk melakukan pemeriksaan curah jantung di sini juga tidak relevan ya. Artinya kita tidak bisa melakukan evaluasi ya, tidak melakukan evaluasi untuk masalah intoleransi aktivitasnya. Nah, option yang D, gangguan perfusi jaringan tidak terjadi. Nah, kita ketahui bahwa
gangguan perfusi jaringan ini adalah bentuk dari penurunan sirkulasi darah ya pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Dan ini biasanya berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin ya. Sehingga option yang D ini juga tidak tepat ya. Karena masalahnya adalah berhubungan dengan jantungnya. Option yang E adalah pasien memahami cara perawatan pasien dengan gagal jantung. Nah, ini juga kurang tepat ya menurut saya. Jadi option yang tepat adalah yang B ya, yaitu pasien mampu untuk beraktivitas dengan batasan minimal. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 46 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian diketahui pasien sedang menjalankan terapi dialisa 2 kali dalam seminggu. Edema positif 2 pada ekstremitas, kulit berwarna kehitaman dan gatal, volume urin 450 cc per 24 jam, berat badan pasien 56,8 kg, dan dilakukan pemeriksaan, hasil tekanan darah 160 per 90 mmHg, frekuensinya di 84 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, serta suhu 36,6 derajat Celcius. Apakah masalah perawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Gangguan citra diri. B. Pola nafas tidak efektif. C. Kelebihan volume cairan tubuh. D. Kerusakan integritas kulit. Atau E. Gangguan pemenuhan nutrisi. Oke teman-teman, silakan dijawab ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita bahas ya soalnya. Yang ditanyakan adalah masalah keperawatan ya, masalah keperawatan yang dialami oleh kasus ini. Berulang-ulang saya katakan bahwa untuk menentukan masalah keperawatan kita harus tahu terlebih dahulu ya karakteristik data-datanya ya, data fokusnya, baik data subjektif maupun data objektifnya. Nah, dikatakan bahwa di sini pasien mengalami keluhan sesak nafas ya, dan dikatakan juga pasien sedang menjalankan terapi dialisa atau cuci darah ya, yaitu sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Dan dikatakan bahwa data objektifnya dilakukan pemeriksaan ya, ditemukan edema positif 2 pada ekstremitas. Nah, ini bisa kita lihat bahwa jenis edemanya adalah jenis pitting edem ya. Artinya edema yang sudah terlalu parah ya. Dan kulit berwarna kehitaman dan gatal. Nah, ini merupakan karakteristik dari pasien dengan gagal ginjal ya. Dan dikatakan bahwa volume urin yaitu 450 cc per 24 jam. Nah, dari hasil volume urin di sini kita bisa menyimpulkan bahwa pasien mengalami oliguria ya, yaitu pengeluaran urin yang sangat sedikit ya. Dan berat badan didukung berat badan sebesar 56,8 kg. Dan didukung dengan pemeriksaan fisik ya, yaitu TTV 160/10, nadi 84 dan frekuensi nafas 20 kali per menit. Oke, sekarang kita bedah satu persatu optionnya. Untuk yang A, yaitu gangguan citra diri. Menurut saya ini optionnya kurang tepat ya, gangguan citra diri. Mengapa? Karena dari data-data yang ditampilkan ya tidak terlalu banyak membahas mengenai gangguan citra diri. Artinya pasien tidak ada mengatakan bahwa dirinya minder terhadap penyakit yang dialaminya ya. Option yang B yaitu pola nafas tidak efektif. Nah, untuk menegakkan diagnosa atau masalah keperawatan pola nafas tidak efektif tentunya didukung dengan data-data. Yang pertama adalah pasien mengalami sesak nafas. Yang kedua, adanya alat bantu nafas ya, yaitu berupa oksigen, dan juga adanya retraksi dinding dada ataupun alat bantu pernafasan ya. Dan dikatakan bahwa di sini RR-nya juga normal ya, yaitu 20 kali per menit. Sehingga option yang B ini juga bisa kita singkirkan. Option yang C yaitu kelebihan volume cairan tubuh. Nah, menurut saya option yang tepat adalah yang ini ya, yaitu kelebihan volume cairan tubuh. Mengapa? Karena data-data yang ditampilkan oleh kasus ini banyak mengarah ke kelebihan volume cairan tubuh ya. Yang pertama dikatakan bahwa pasien sedang mengalami terapi hemodialisa ya. Artinya pasien ini rutin
untuk mengeluarkan cairan tubuhnya ya, yaitu sebanyak 2 kali dalam seminggu. Dan yang kedua, data yang sangat tepat adalah edema positif 2 pada ekstremitas. Nah, ini bisa dilihat bahwa pasien mengalami pitting edem ya. Dan data yang sangat mendukung juga adalah volume urinnya yang hanya sedikit ya, yaitu hanya 450 cc per 24 jam. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 2 adalah yang C ya, yaitu kelebihan volume cairan tubuh. Sehingga opsi D dan E juga kurang tepat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke soal berikutnya, sedikit ada informasi buat kalian yang sedang mencari platform belajar online untuk persiapan P3K. Ini ada tempat belajar online yang sangat saya rekomendasikan, yaitu Sobat P3K. Mengapa teman-teman harus memilih Sobat P3K? Yang pertama, Sobat P3K memiliki 5 paket latihan P3K yang masing-masing terdiri dari 105 soal per tryout-nya. Terdiri dari soal kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Yang kedua, teman-teman akan bisa mengakses paket tryout ini selama 1 tahun full. Yang ketiga, terdapat pembahasan dan kunci jawabannya secara lengkap. Yang keempat, terdapat latihan sistem CAT dan real time. Yang kelima, ada statistik nilai dan skor, sehingga teman-teman bisa mengetahui batasan kemampuan kalian itu sejauh mana. Yang keenam, ada akses komputer, laptop, dan smartphone kalian. Artinya Sobat P3 ini sangat mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dan terakhir adalah berlatih memanajemen waktu. Nah, berapa sih Kak harga jika bergabung di Sobat P3K? Harganya cukup murah teman-teman, yaitu 103.000 dan ini sudah termasuk biaya adminnya ya. Cara daftarnya bagaimana Kak? Cara daftarnya adalah teman-teman cukup mengklik link yang ada di kolom deskripsi video ini. Silakan daftar sekarang juga sebelum kalian terlambat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Seorang perempuan berusia 22 tahun dengan P1A0 primipara postpartum 6 jam yang lalu di ruang rawat nifas dengan keluhan mengeluh khawatir dengan ASINya yang berwarna kuning gelap. Bayinya rewel dan ibu mengatakan takut untuk menyusui bayinya dengan kondisinya saat ini. Hasil pemeriksaan TTV, tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 84 kali per menit, nafas 20 kali per menit. Nah, tindakan keperawatan yang tepat pada kasus di atas adalah A. Mengatasi ansietas, B. Menganjurkan diet untuk mengurangi intake lemak, C. Menghentikan pemberian ASI kolostrum, D. Anjurkan untuk memberikan susu formula, atau E. Memberikan informasi tentang manfaat kolostrum. Oke teman-teman, di soal nomor 3 di sini dikatakan bahwa tindakan keperawatan yang tepat ya untuk mengatasi masalah kasus ini. Nah, sebelum menjawab soal ini, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu masalah keperawatan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Nah, dikatakan bahwa seorang perempuan ya 22 tahun, anak pertama ya baru saja melahirkan ya 6 jam yang lalu. Dan dikatakan bahwa pasien ini sedang khawatir ya, sedang khawatir dengan ASINya yang berwarna kuning gelap dan bayinya sedang rewel. Namun ibunya ini takut ya untuk menyusui bayinya karena ASINya berwarna kuning gelap. Nah, kita simpulkan bahwa pasien ini masih belum tahu ya, masih belum mengerti mengapa air susunya ini berwarna kuning gelap. Nah, tugas kita sebagai seorang perawat untuk mengatasi masalah ini tentunya adalah memberikan edukasi ya, memberikan informasi tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, yang sedang dialami oleh pasien saat ini adalah pasien ini mengeluarkan susu yang pertama kali atau disebut dengan kolostrum ya. Seperti halnya kita ketahui bahwa manfaat dari kolostrum ini sangat bagus ya, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh si bayinya ya, yang dimana sangat jarang sekali diketahui oleh ibu yang baru saja melahirkan, apalagi ini anak yang pertama kalinya, sehingga
tugas kita sebagai seorang perawat untuk mengatasi masalah ketidaktahuan pasien mengenai hal ini adalah memberikan informasi atau edukasi tentang manfaat dari kolostrum. Informasi mengenai apa itu kolostrum, ya. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 3 di sini adalah yang E, ya, yaitu memberikan informasi tentang manfaat dari kolostrum ini, sehingga pasien ini menjadi lebih tenang dan tidak takut untuk menyusu bayinya. Oke teman-teman, bisa menjawab soal seperti ini. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 27 tahun dirawat di ruang penyakit saraf dengan keluhan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan didapatkan rekan AIS GCS12, terdapat retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung, serta menggunakan otot bantu nafas. Pasien sedang tidur dalam posisi semivolar dan terpasang NGT, serta pasien tampak gelisah. Tekanan darah 120/80 mmHg, HR 103 kali per menit, RR 28 kali per menit, dan suhu 36,9 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Gangguan pola tidur. B. Pola nafas tidak efektif. C. Gangguan pertukaran gas. D. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Atau E. Perubahan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Oke teman-teman, di soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah masalah keperawatan, ya. Soal-soal seperti ini adalah soal langganan, ya, baik ketika uji kompetensi, SKB maupun pada saat seleksi P3K. Nah, untuk menjawab masalah keperawatan, tentunya sudah sering saya katakan ya, bahwa kita harus mengkerucutkan dulu ya data-data fokusnya, baik data subjektifnya dan data objektifnya. Oke, sekarang kita kerucutkan datanya, ya. Dikatakan bahwa pasien ini mengalami penurunan kesadaran. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwa terdapat rekan AIS. Nah, dan GCS12. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa pasien ini sedang mengalami cedera kepala, ya. Karena ditandai dengan rekan AIS dan GCS12 disertai dengan penurunan kesadaran. Nah, dikatakan juga bahwa di sini dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung, dan terdapat penggunaan otot bantu nafas, dan pasien sedang tidur dalam posisi semivolar, dan ditandai dengan TTV-nya, ya, RR-nya 28 kali per menit. Artinya, ya, ini adalah RR yang tidak normal, ya, dan pasien mengalami sesak, ya. Nah, yang menjadi kata kunci untuk menjawab soal ini adalah pemeriksaan 3 ini, ya, yaitu retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung, dan alat bantu pernafasan. Nah, dari ketiga pemeriksaan ini, kita sebenarnya sudah bisa menyimpulkan masalah keperawatan apa sih yang sebenarnya sedang terjadi pada kasus ini. Ya. Jadi, ketiga keyword tadi itu mengarah kepada masalah keperawatan pola nafas tidak efektif. Ya, mengapa saya katakan seperti itu? Ya, karena itu merupakan 3 karakteristik ya atau tanda dan gejala dari masalah keperawatan pola nafas tidak efektif, ya. Sehingga opsi yang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang B, ya, yaitu pola nafas tidak efektif. Nah, dikatakan bahwa terdapat 3 jenis diagnosis keperawatan atau masalah keperawatan berkenaan dengan oksigen, ya, oksigenasi. Yang pertama adalah pola nafas tidak efektif. Ciri khasnya adalah yang tadi, ya, adanya retraksi dinding dada, pernafasan cuping hidung, dan serta penggunaan alat bantu pernafasan, ya. Yang kedua adalah gangguan pertukaran gas, ya. Nah, gangguan pertukaran gas di sini biasanya adanya pemeriksaan analisa gas darah, ya, baik HCO3 maupun PaCO2, ya. Itu merupakan karakteristik dari untuk menegakkan masalah keperawatan gangguan pertukaran gas. Dan yang ketiga adalah diagnosis bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, bersihan jalan nafas tidak efektif adalah berhubungan dengan adanya kepatenan jalan nafas, ya. Apakah ada hambatan atau sumbatan, ya, baik berupa benda padat, benda cair,
seperti halnya darah dan ataupun sputum atau sekret, ya. Dan itu biasa ditandai dengan adanya batu produktif. Nah, itu merupakan bagaimana cara kita menentukan diagnosis oksigenasi, ya teman-teman ya. Bisa dihafalkan ketiga jenis diagnosis dari oksigenasi tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat buat kalian yang sedang melakukan persiapan untuk tes P3K perawat di tahun 2022. Semoga teman-teman bisa lulus dan mendapatkan nilai yang terbaik sesuai dengan keinginan kalian, bisa menjadi seorang ASN yang profesional dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.